Karena tim nasional ini bukan punya Erick Thohir, bukan punya Sintayong, bukan juga misalnya punya Akmal Marhali, tapi ini punya bangsa Indonesia. Jadi benar ya Bang, sebetulnya sudah ada beberapa pemain sejak Piala Asia yang minta berbicara di luar lapangan ya dengan Coach Sintayong, di luar kamar ganti sebetulnya berbicara seperti ini, membicarakan soal strategi, tapi itu ditolak, dimentahkan oleh Coach Sintayong, dan semenjak itu mereka sudah dapat catatan. Akhirnya mereka banyak diparkir daripada main. Dan itu saya pikir masyarakat umum sudah lihat siapa-siapa aja orangnya. Oke lah, Sintayong itu dalam perjalanan karirnya sebagai pelatih timnas Indonesia banyak beruntungnya, taktiknya juga ada. Kemudian kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Coach Sintayong. Makanya ada juga memang fans-fans bener yang merasa bahwa prestasinya jelas kok. Yang paling sering diungkitkan bagaimana Sintayong itu meningkatkan peringkat kita di FIFA, kemudian juga berhasil berkontribusi membawa kita sampai ke kualifikasi putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, dengan sederet kiprah prestasi Sintayong di timnas kita selama hampir 5 tahun ini Bang Akmal, apakah semuanya itu pantas untuk dikesampingkan dan kemudian dipersoalkan yang namanya komunikasi, drama di ruang ganti, kemudian taktik yang akhirnya tidak bisa disepakati semua pemain? Apakah itu semua prestasi patut dikesampingkan dan kemudian yang dilihat masalahnya sehingga akhirnya Coach Sintayongnya diganti? Ya, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan kan gitu. Tidak ada yang abadi kan. Satu. Yang kedua adalah kita harus berikan apresiasi terhadap apa yang sudah diberikan Coach Sintayong selama 5 tahun terakhir bersama tim nasional Indonesia dengan segala drama Koreanya gitu kan. Dan yang paling kenapa drama Korea nih? Ya kan banyak. Kita kan ya kalau Spanyol kan telenovela, ya kan, kalau di Korea ya drama Korea gitu. Kalau Indonesia sinetron kan gitu kan. Ini kan cuma bahasa-bahasa frase-frase yang kita gunakan saja gitu. Tapi ada drakor-drakor apa sih yang mungkin Bang kan Akmal orang itu ketahui? pasti ada drama-dramanya, Mbak. Ya kan? Saya ingin mengatakan dulu sebelumnya, saya nih kenapa? Hanya saya yang selalu berbicara soal Sintayong diakhiri dengan kata-kata pokoknya STY, selalu tetap yakin. Saya yang punya jargon itu. Artinya betapa luar biasanya saya memberikan apresiasi kepada Sintayong dari semua yang sudah diberikan oleh sepak bola Indonesia. Namun permasalahannya ada fase di mana orang mungkin tidak tahu ada masalah-masalah besar yang ada di internal sepak bola kita, dalam hal ini tim nasional ya. Itulah yang kemudian membuat bola api yang tadinya kecil itu menjadi bola api yang membesar yang kemungkinan akan meledak. Jadi apa Bang rentetan masalah itu? Bang Akmal kan pasti dapat banyak cerita kan? Saya sih bukan dapat cerita. Lihat langsung? Bukan, ya lihat langsung, kemudian juga mendapatkan temuan-temuan gitu kan yang mengindikasikan itu juga gitu kalau kita teliti. Saya tuh tidak melihat ini sebenarnya masalah yang baru-baru saja. Sebenarnya masalah ini sudah cukup lama gitu. Jadi bukan sebelum pertandingan Indonesia melawan China itu. Bukan, sebenarnya sudah lama, tapi kasus yang awal-awal itu masih sifatnya individu per individu gitu kan. Sehingga tapi kemudian yang terakhir ini sudah melibatkan banyak individu sehingga harus ada yang dipilih oleh PSSI untuk pengambilan keputusan. Sebagai contoh misalnya. Yang individu-individu dulu deh Bang, baru nanti yang kelompok. Yang menjadi permasalahan utama adalah seperti yang disebutkan oleh Ketua Umum PSSI itu sebenarnya udah jelas. Ada masalah komunikasi yang tidak berjalan efektif, ya kan? Diskusi yang tidak bisa berjalan dengan baik gitu kan. Salah satunya faktor bahasa gitu kan. Kan Sintayong sudah 5 tahun tapi belum bisa bahasa Indonesia juga gitu kan. Artinya pakai penerjemah. Faktor bahasa ini akan menjadi sulit ketika kita mungkin kalau bahasa di lapangan, taktik dan strategi memberikan instruksi-instruksi itu adalah bahasa universal sepak bola. Tapi kan sepak bola cuma tidak sekedar tendang bola dan sebagainya, tapi juga harus ada diskusi-diskusi di luar lapangan yang kemudian menyatukan persepsi kita bersama-sama. Dan itu ruang itu saya lihat tidak ada. Ketika awal-awal dulu ada beberapa pemain yang akhirnya terpental gitu kan. 1, 2, 3 pemain karena mungkin ada
perbedaan pandangan visi antara Coach Sintayong dengan para pemain itu, dan itu Bisa sebut nama gak Bang? Pemainnya hal yang siapa? wajar. Yang paling ramai sekarang yang sudah menyatakan itu kan misalnya Mark Locke, ya kan, bahwa Ya. Coach Sintayong itu diktator dan sebagainya. Mark Locke itu kan salah satu pemain yang tersingkir ketika Estedan itu dia masih main ketika Piala Asia, masih main. Partai pertama melawan Irak masih main. Setelah itu tidak main lagi. Yang paling kelihatan lagi misalnya ya ada apa dengan Elkan Bagot gitu kan. Ya kan sampai sekarang tidak dipanggil-panggil. Ya kan? Kalau memang tidak masuk line up tidak masalah, tapi kalau hanya karena urusan misalnya ego masing-masing, kan harusnya bisa diselesaikan. Karena kepentingan yang paling besar adalah kepentingan bangsa, bukan kepentingan ego saya. Karena tim nasional ini bukan punya Erick Thohir, bukan punya Sintayong, bukan juga misalnya punya Akmal Marhali, tapi ini punya bangsa Indonesia. Jadi benar ya Bang, sebetulnya sudah ada beberapa pemain sejak Piala Asia yang minta berbicara di luar lapangan ya dengan Coach Sintayong, di luar kamar ganti sebetulnya berbicara seperti ini, membicarakan soal strategi, tapi itu ditolak, dimentahkan oleh Coach Sintayong, dan semenjak itu mereka sudah dapat catatan. Akhirnya mereka banyak diparkir. Betul. Daripada main. Dan itu saya pikir masyarakat umum sudah lihat siapa-siapa aja orangnya. Kemudian sampai memuncak yang pasca kita melawan Bahrain gitu. Ya kan ada pemain yang minta diskusi ketika harusnya kita menang, kita gagal kan, setelah itu kan setelah pertandingan, bukan di ruang ganti nih ya di ruang seperti kita ngopi-ngopi bareng gitu, yuk diskusi yuk gitu, apa sih sebenarnya masalah dan sebagainya gitu. Tapi ruang itu nggak dibuka, dan kemudian pemain-pemain yang mungkin mengajak itu semua dianggap provokator dan sebagainya. Ya pelatih punya hak untuk tidak memainkan pemain itu gitu kan, hak itu ya I am boss, dan itu hal yang biasa. David Beckham berantem sama Alex Ferguson sampai dilempar sepatu gitu kan. Betapa mega bintangnya Beckham. Tapi Beckham kalah gitu kan. Sintayong berkuasa. Kenapa? Karena masih satu orang. Nah, ini sudah melibatkan banyak personil gitu. Dan ada klaster-klaster di sana yang kemudian menurut saya tidak bisa kemudian disatukan, sehingga akan jadi bola api. Klaster apa tuh Bang? Ya ada klaster pemain lah gitu kan. Ya yang akhirnya ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, itu akan menjadi sangat masalah gitu. Yang kedua, yang disebutkan kan indikasinya ada transformasi strategi yang tidak berjalan dengan baik. Mungkin kan gini, Coach Shin mungkin ketika dengan pemain Indonesia saja mungkin bisa menerapkan itu. Sekarang kan udah banyak pemain Eropa kita kan. Artinya gaya main Eropa kan berbeda. Nah kan misalnya saya melihat kenapa ada beberapa pemain kita yang diaspora itu baru 60 menit mukanya sudah merah. Karena mereka mungkin tidak terbiasa dengan bermain sepak bola bertahan dengan mengandalkan fisik gitu. Bertahan, kemudian serang balik, bertahan serang balik gitu. Karena mereka mungkin punya filosofi juga. Nah, artinya harusnya ada ruang diskursus itu di luar ruang ganti ya, yang kemudian mereka bisa berdiskusi gimana nih baiknya kita gini-gini, dan itu biasa gitu kan. Ada. Sampai kemudian indikasi yang paling kejadian yang memuncak itu kan kalau kita nonton, ada apa nih? Tiba-tiba pemain utama tidak pada main. Ada apa nih? Tiba-tiba ban kapten dicopot dan itu sebagainya. Kelihatan di pertandingan Indonesia lawan China ya. Iya, padahal ketika itu ekspektasi kita melawan Cina, itu kan ekspektasi kita bisa menang lawan Cina. Kenapa ke Cina 3 pertandingan sebelumnya kalah terus gitu kan. Tapi ternyata ada sesuatu. Saya tuh kadang-kadang melihat gini, ada pemain, tapi kan PSSI selalu menutupi itu semua gitu. Pak, kita bertanya kenapa? Oh, dia cedera. Kenapa? Oh, ini kasus ini sudah didiskusikan kok dan tidak ada masalah. Tapi kan ketika masalah itu tutupi akhirnya muncul juga. Nah, situasinya adalah ketika kita bisa melihat indikasi ada apa. Tiba-tiba jelang melawan Arab, pemain bertemu tanpa ada pelatih. Kalau kita punya naluri jurnalistik, pasti kita kejar itu. Tapi kalau masyarakat awam kan, kemudian dikasih penjelasan, oh itu sudah izin sama pelatih, nggak masalah. Dan kebetulan kita menang. Oke. Ya kan, sehingga kalau kita menang, apapun eksperimen yang dilakukan, ya menang ngomong apa aja enak. Kalau jurnalis andaikan mungkin kita kalah gitu kan, andaikan kita kalah, pasti akan sangat luar biasa ini kritik dan juga koreksi-koreksi yang dilakukan. Untungnya kita menang. Seperti misalnya ya ketika Coach Shin menempatkan Pratama Arhan sebagai gelandang kanan, winger kanan, padahal dia biasa main back kiri. Tapi untungnya menang. Tapi kalau kalah pasti eksperimen-eksperimen yang itu yang kemudian muncul adalah ketika dikritik akhirnya di Piala AFF, ketika banyak eksperimen-eksperimen yang dilakukan yang pada akhirnya gagal, ya akhirnya dikritik. Tapi kalau menang ngomong apa aja enak. Nah, inilah yang menurut saya kemudian problem ini yang terjadi antara pemain dengan pelatih.
yang menyebabkan ada satu hal yang harus segera diputuskan oleh oleh PSSI. Kenapa? Karena ada target besar, opportunity besar kita bisa lolos Piala Dunia. Ya kan? Makanya harus selamatkan, jangan sampai Indonesia itu bernasib seperti Vietnam.